RRI Live Music. Pendengar dan penonton RRI Net dimanapun Anda berada, cinta sejati adalah perasaan yang tulus dan datang dari hati yang paling dalam, menerima segala kekurangan dan selalu berusaha menjadi yang terbaik. Menurut kamu yang di rumah, apa sih cinta sejati itu? Dan nantinya kita juga bakal dengerin jawaban dari teman-teman Peace of Mind yang akan mengartikan apa sih cinta sejati itu. Tapi biar malam hari ini lebih seru ya, teman-teman dari Peace of Mind ini tidak nervous ya, lebih berani lagi malam hari ini. Kita bakal bermain dulu nih, kira-kira apa sih permainannya? Oke deh, selamat malam untuk teman-teman dari Peace of Mind. Malam. Aduh, kurang semangat nih. Selamat malam. Malam. Oke, kayaknya semuanya pada gimana gitu ya, nervous ya? Tidak juga. Oke. Kita bakal challenge teman-teman dari Peace of Mind. Gimana, udah siap? Siap. Sebelah kanan siap. Sebelah kiri gimana nih? Siap. Oke deh. Kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Satu kata ya dari teman-teman dari Peace of Mind. Apa yang ada di pikiran teman-teman Peace of Mind saat pertama kali hadir di studio Serbaguna ini? Wow, amazing, atau B aja? Satu kata, ayo. Amazing. Amazing. Kalau kakak yang di ujung? Sama amazing. Sama. Kayaknya sama nih jawabannya. Gimana nih? Oh, semuanya. Kalau kakak yang di ujung? Sama. Oke deh. Pertanyaan yang kedua. Pilih mana? Host atau kameramen? Host. Kalau kakak yang di ujung? Saya lebih ke host sih. Host. Kakak yang di samping? Host. Kameramen. Wah, yang pilih kameramen berarti kayaknya masih nervous ya. Pertanyaan yang ketiga, langsung tunjuk ya. Di antara teman-teman dari Peace of Mind ini, siapa yang suka telat kalau latihan? Ditunjuk, ayo. Oke, yang sana ngaku diri, kalau yang ini ditunjuk ya. Bener ya, suka telat ya? Benar sekali. Tapi yang pastinya punya alasan-alasan tersendiri kan kenapa bisa biasanya. Oh, tugas. Pertanyaan keempat. Pilih musim panas atau musim hujan? Musim panas. Musim panas. Panas berarti rajin mandi ya kalau musim panas ya. Karena biasanya kalau musim dingin itu bawaannya jadi malas mandi gitu. Yang berikutnya, siapa yang paling rajin curhat? Ditunjuk yang rajin curhat. Yang baju merah. Oh, ini curhat apa nih? Tentang apa nih? Banyak hal. Pacar mungkin? Iya, salah satunya. Oh, salah satunya. Oke, siapa di antara kalian yang paling malas mandi? Tunjuk satu orang. Nggak ada. Semuanya rajin ya? Iya, karena tadi juga kan semuanya pilih musim panas ya. Oke, siapa yang paling banyak makan? Ditunjuk satu orang. Oke. Paling banyak makan ya. Tapi makannya sekali atau terus menerus? Tidak sekali aja. Pertanyaan yang terakhir. Lagu favorit atau lagu yang sering dinyanyikan bersama? Apa nih? Lagu favorit? Lagu rohani. Wow. Luar biasa ya. Gimana setelah ikuti challenge ini, makin nervous atau gimana? Lebih santai? Udah lebih santai. Oke, untuk menjawab arti cinta sejati itu apa ya menurut Peace of Mind, langsung aja kita dengerin Cinta Sejati dari Peace of Mind. Siang seakan berlalu
Cintaku tak pernah pergi, selalu ada di hatimu. Kau tak pernah jauh, selalu ada di dalam hatiku. Sukmaku berteriak, menegaskan ku cinta padamu. Terima kasih pada Maha Cinta menyatukan kita. Saat aku tak lagi di sisimu, ku tunggu kau di keabadian. Cinta kita melukiskan sejarah, menggelarkan cerita penuh sukacita, sehingga siapapun insan Tuhan pasti tahu cinta kita sejati. Ku tak pernah pergi, selalu ada di hatimu. Kau tak pernah jauh, selalu ada di dalam hatiku. Oh, sukmaku berteriak, menegaskan ku cinta padamu. Terima kasih pada Maha Cinta menyatukan kita. Saat aku tak lagi di sisimu, ku tunggu kau di keabadian. Cinta kita melukiskan sejarah, menggelarkan cerita penuh sukacita, sehingga siapapun insan Tuhan pasti tahu cinta kita sejati. Lembah yang berwarna membentuk melekuk membaluki hitam, dua jiwa yang melebur jadi satu dalam kesucian cinta. Cinta kita melukiskan sejarah, menggelarkan cerita penuh sukacita, sehingga siapapun insan Tuhan pasti tahu cinta kita sejati. Cinta kita sejati. Kau tahu Bona, kalau urusan penting itu, wah, kau kan mau naurine. Mama tenang saja, tak lama-lama. Kau mau masker tuh, Bo? Pakai masker. Aduh, mama susah bernapas sih. Kamu susah bernapas kah? Kamu tak bernapas sama sekali. Pakai masker itu. Iya sudah mama tak pakai.
Yo, Komona we, corona pe taweda. Bohi dange damo, masker paki dange, tan barangnya ke, kopi hebi dange modo. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan penonton RRI.net dimanapun kamu berada. Malam hari ini kembali lagi kita bakal ngobrol kembali dengan salah satu grup band yang ada di kota Fakfak. Langsung saja deh kita kenalan dengan teman-teman dari Peace of Mind. Hai, selamat malam. Hai, selamat malam. Oke, kayaknya semuanya sehat ya? Sehat. Sehat pastinya. Oke deh, langsung aja kita kenalan dulu ya. Boleh diperkenalkan dulu personilnya satu persatu. Dari mana nih? Pemain keyboard. Oke, dari pemain keyboard dulu. Boleh diperkenalkan namanya? Nama saya Petra. Namanya? Petra. Petra. Oke, selanjutnya? Nama saya Egi. Egi. Oke, selanjutnya kakak yang suaranya waduh banget nih. Siapa nih namanya? Nama saya Esti. Oke, selanjutnya yang di ujung. Kalau saya namanya Febri. Oke. Nah, boleh diceritakan sedikit latar belakang kalian apa? Mahasiswakah, pegawai di salah satu perusahaan kah, atau pengacara banyak acara nih? Pengacara banyak acara. Semuanya atau satu-satu dulu deh jawabnya. Dari yang paling ujung. Ya sebenarnya sih kita kalau mau dibilang pelajar sih sebenarnya bukan ya. Kita maksudnya orangnya semua udah punya pekerjaan. Hanya kebetulan kita ini semuanya satu tim dalam pelayanan. Sehingga selalu sering ngumpul sama-sama kayak gitu. Jadi kemarin itu sempat sih dipanggil. Ya udah, semua teman-teman rembuk bagaimana mau, ya udah kita tampil sama-sama kayak gitu Kak. Tapi sehari-harinya di rumah aja? Sehari-harinya sih bekerja. Bekerja di mana tuh? Kalau saya sih di PLTD Pembangkit di sini. Oh, PLTD, PLN ya? Iya. Nah, ini dia nih orangnya nih. Selanjutnya, Banyak kalau Kak mati Esti, lampu. Kalau Kak Esti sendiri Kalau gimana? saya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Banyak yang diurus ya, banyak yang dikerjakan Sangat ya. banyak. Sangat banyak. Kalau Kak Egi sendiri, pekerjaan sehari-hari apa nih? Kerjaan sehari-hari untuk sementara masih istirahat dulu. Oh, masih istirahat. Istirahatnya karena apa nih? Istirahat aja. Oh, istirahat aja. Lagi untuk saat ini kayaknya agak maksudnya di bidang yang saya ini lagi susah untuk ini, jadi makanya istirahat dulu, nanti sampai mulai agak membaik baru. Oke. Kalau kakak yang di ujung? Kalau saya sih sebenarnya kerjanya bukan di sini sih. Awalnya kerjanya di Tangerang, cuma karena lihat orang tua di sini, terus akhirnya nyantol kerjaan di SMK Negeri 1, jadi guru sementara. Oh, jadi ini Pak Guru ya. Semoga saja malam ini siswanya lagi nonton. Oke, kalau boleh tahu Peace of Mind ini kegiatan kalian sekarang apa aja? Kami lebih ke kegiatan kerohanian sih. Jadi biasanya diundang apabila ada kegiatan-kegiatan rohani di satu organisasi seperti itu. Jadi kita kebanyakan hadir performnya di sana. Oke. Nah, Peace of Mind artinya nih apa nih? Peace of Mind. Kedamaian hati. Kedamaian hati. Bisa Jadi juga kedamaian pikiran. Oke, jadi semua yang ada di grup ini hatinya damai ya? Harus damai. Diharuskan. Oke. Boleh tahu kapan nih band ini mulai terbentuk? Kalau kita sih band ini sudah dibentuk sebenarnya sudah lama sih. lama. Cuman kita lebih ke kerohanian sebenarnya. Kalau untuk secara di sekuler kita baru nongol. Oke. Cuman lebih kebanyakan di dunia kerohanian. Mulai tahun berapa tuh? Sebenarnya udah lama sekali. Sudah lama sekali. 5 Iya, tahun, 10 tahun? lebih malah. Lebih. Malah. Wow. Dari mereka masih sekolah, saya juga masih bujang, itu semua sudah sama-sama. Wow. Sekarang anaknya berapa nih Kak? 6. Oh, berarti udah lama banget ya? Iya, sudah lama sekali. Oke. Siapa nih yang mau ceritain awal mula berkenalan dan menjadi satu grup? Kak Esti aja deh. Dibagi-bagilah. Oh, dibagi-bagi. Keyboard, Jadi bagian keyboard. oh.
Apa tuh, Kak? Kibarit kita. Pertanyaannya apa, Kak? Coba ceritain awal mula berkenalan dan menjadi satu grup sampai dengan saat ini. Perkenalan orang gitu. Iya. Jadi awalnya apa ya? Persekutuan Pemuda. Awalnya saya kenal mereka semua itu dari Persekutuan Pemuda. Persekutuan Pemuda. Iya, Persekutuan Pemuda. Terus akhirnya sering ketemu, main sama-sama, main musik sama-sama. Terus akhirnya saya kembali ke sini, ketemu mereka lagi, main sama-sama lagi. Itu sih, Kak. Oke. Sudah terbentuk dari tahun yang sudah lupa ya. Lupa. Gimana nih cara menjaga kekompakan? Ada tidak pernah bertengkar tidak? Jarang sih, Kak. Jarang bertengkar. Kalau Ada saya boleh tapi kasih tips jarang. Jarang. Tidak sering. Bagi Ada tipsnya tipsnya. dong, biar yang di rumah yang nonton juga bisa awet nih pertemanannya. Kalau saya tipsnya untuk jaga kekompakan tuh cuma sering ngumpul sih, sering fellowship. Jadi kalau ketika kita sering ketemu, kita tahu karakter seseorang tuh seperti apa ya. Oke, seperti itu ya. Nah, yang pastinya di rumah juga nih ya, pengen tahu nih, awal mulai berkenalan dengan musik seperti apa? Boleh diceritain sedikit? Apakah udah kenal musik dari kecil, baru lahir, atau masih di dalam perut mama udah kenal musik nih? Boleh diceritain satu-satu ya, dari Kak siapa? Ebi ya? Nah. Kalau saya sih jujur saya udah kenal musik sih dari masih SD ya. Masih SD? Iya, karena Kelas berapa tuh? Dari sekitaran kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Kelas wow. 3, kelas 4 sampai kelas 6 itu sering sih tiap minggu bawakan mengisi lagu di gereja kayak gitu. Jadi akhirnya tertarik sih dengan seni tarik suara kayak gitu. Hanya ini sih baru pertama kali nyanyi lagu sekuler, jadi agak sedikit deg-degan sih. Oh, deg-degan. Kalau Kak Esti sendiri? Kalau saya sih dari kecil sebenarnya sih. Dari kecil. Karena mulai dari TK sudah mulai ikut lomba-lomba itu. Dulu masih di gedung kesenian, itu sudah mulai kenal musik dan memang hobinya di situ. Hobinya di situ. Masak sambil nyanyi pernah? Sering Jangankan malah. masak sambil nyanyi, di kamar mandi pun nyanyi. Nyanyi. Dan pendengar yang ada di rumah, Kak Esti ini pernah juga ikutan bintang radio, bener ya Kak Esti ya? Betul sekali. Tahun berapa tuh? Sudah lupa. Udah lama banget. Udah lama. Oke. Masih Udah SMP tahu dong itu. ya. Udah tahu dong ya kualitasnya penyanyi-penyanyi bintang radio. Bagus-bagus dong pastinya. Kalau Kak Egy sendiri gimana? Kalau Mulai saya pertama kenal musik. mulai kenal musik itu lulus SMP. Lulus Mulai, SMP. ya, mulai kenal musik. Itu sebenarnya sih belum ada niat untuk jadi pemusik sebenarnya. Belum ada niat. Cuma karena tiba-tiba diajak kayak dari teman bikin buat band tapi band sekuler. Sudah diajak main band langsung ditunjuk kamu main bass, sedangkan saya tidak tahu apa-apa. Tapi di situ mulailah belajar di situ sampai Oke. saat ini. Sampai saat ini. Masih ingat teman-teman yang dulu ngajak pertama untuk main bass itu siapa? Kalau dulu itu ya teman-teman kompleks sih. Itu Teman-teman dari kompleks. Saya dari band. Oh iya, Teman-teman kalau saya ingat-ingat kayaknya pernah ikutan ya festival band yang diselenggarakan oleh RRI ya, bener Iya, ya? pernah. Dapat juara kan waktu itu? Juara 1. Luar biasa. Oke, kita ke kakak yang dari tadi diam-diam aja. Awal mulai kenal musik? Awal mulai kenal musik itu kelas 5 SD. Itu saya belajar instrumen drum sampai sekarang sih. Jadi saya basic instrumennya drum sebenarnya, bukan pemain piano sih. Terus seiring berjalannya waktu pernah ikut festival band juga yang diadain di GOR. Juara 2 sih. Waktu itu juara 2 sama, kalau kakak tahu RCN. Nah dari Nuri. RCN Nuri ya? Iya. Kayak gitu sih.
Kalau waktu itu sama Abang Wira, sama Abang Nyong, terus Abang Meksi, panggilnya Abang Meksi sih, sama Abang Meyer. Jadi cuma berlima sih. Berlima. Juara ya waktu Juara itu? Juara 2. Luar biasa. Dan semoga saja teman-teman yang dulu ikut festival malam ini lagi nonton. Amin. Pertanyaan terakhir ya, sebelum nanti kita bakal dengerin lagi satu lagu dari teman-teman Peace of Mind. Kenapa memilih nama Peace of Mind? Kenapa? Siapa nih yang mau jawab? Yang mau jawab siapa nih? KST aja. KST aja ya. Berbicara tentang peace of mind, kenapa kita lebih memilih namanya seperti itu? Karena kita lebih ke berpikirnya cinta damai, seperti itu. Karena segala sesuatu yang mau dilakukan, kalau tanpa cinta, tanpa kedamaian, itu jadinya rasanya tidak akan sempurna seperti itu. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan ya harus ada kedamaian di dalamnya, seperti itu. Benar ya, terbukti awet pertemanannya sampai dengan saat ini. Iya. Oke. Dan untuk pendengar dan penonton RRI.net yang ada di rumah, yang mungkin saja malam hari ini lagi kangen, semoga saja kangennya terobati dengan dengarkan satu lagu dari Peace of Mind dengan Kangen. Suratmu aku baca dan aku mengerti betapa merindunya dirimu akan hadirnya diriku di dalam hari-harimu bersama lagi. Kau tanyakan padaku kapan aku akan kembali lagi. Kau tamu kata kuasa untuk melawan gejolak di dalam dada yang membara menahan rasa pertemuan kita nanti. Saat bersama dirimu, semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Kau tuliskan padaku kata cinta yang manis dalam suratmu. Kau katakan padaku saat ini ku ingin hangat pelukmu dan mulai lembut kasihmu. Takkan ku lupa selamanya. Saat kau ada di sisiku, semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Jangan katakan cinta menambah beban rasa.
rasa, sudah simpan saja sedihmu itu. Ku akan datang, semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Kuat dan pulang, melepas semua kerinduan yang terpendam. Oh Lingkungan yang bersih tidak hanya membuat siapapun yang memandangnya menjadi merasa nyaman dan aman. Lingkungan yang bersih juga akan memberikan manfaat yang banyak, termasuk dalam pengendalian penyakit. Karena kita tahu bahwa lingkungan yang kotor adalah sarang dari bibit penyakit berbahaya. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan baik dalam menjalani pola hidup sehat. Bagaimana caranya? Karena lingkungan adalah tempat yang sangat luas untuk hanya di sekitar rumah saja, bukan hanya di sekitar rumah. Namun dengan memfokuskan tidak membuang sampah sembarangan dan perlu ada gotong royong. Pendengar dan penonton RRI Net dimanapun kamu berada, masih bersama kami RRI Fak-Fak dalam live musik bareng Peace of Mind. Masih semangat? Semangat dong. Waduh, suaranya udah mulai lemas nih. Masih semangat? Semangat dong pastinya. Nah, Peace of Mind. Pasti semua orang punya band favorit dong. Nah, boleh tahu nih, teman-teman dari Peace of Mind ini band favoritnya siapa ya? Yang bisa menjadi motivasi dan mempengaruhi musikalitas kalian. Siapa nih yang mau jawab duluan? Yang ujung dulu deh. Band dalam negeri atau luar negeri ya? Dalam negeri atau luar negeri, terserah kakak aja. Boleh dijawab dua-duanya dong. Ya kalau band dalam negeri sih, untuk band sekuler sih saya ke Noah sih. Noah? Ya. Oke, Noah. Kenapa? Kalau saya sih lagunya lebih banyak lebih kalem sih. Lebih kalem? Iya, tidak terlalu kayak euforia sih. Oke. Kayak gitu. Kalau Kak Esti sendiri? Kalau saya lebih ke grup band Ungu. Ungu, kenapa Ungu? Suka warna ungu atau gimana? Lagunya romantis sekali. Lagunya romantis. Salah satu lagunya yang paling disukai apa tuh? Lupa judulnya sih. Lupa judulnya. Boleh biasa nyanyi kalau dikit? Dengar baru bisa keingat. Coba deh nyanyi dikit. Yang mana tuh? Harus dengar dulu sih. Oh, dengar dulu. Sudah lupa lagunya. Coba diingat-ingat dulu deh. Ya, habis ini kita tantang nih untuk nyanyi. Kalau Kak Egy sendiri, grup band favorit? Favorit banyak sih. Banyak. Salah satu yang paling disukai? Semua enak juga. Semua enak. Iya. Kalau untuk saya, maksudnya tidak terlalu banyak patokan kayak ini yang lebih bagus, ini paling favorit, tapi pokoknya namanya musik pasti enak aja. Oke. Jadi ini segala macam ini suka ya? Segala macam genre. Oke. Kalau kakak yang di ujung? Kalau saya sama sih, suka segala musik genre, cuma kalau untuk band favorit di dalam negeri sukanya tuh ada Run. Ya. Kenapa suka Run? Karena musiknya asik sih, ngebeat. Jadi kalau untuk nyanyi sama untuk main musik tuh enak sih. Oke. Yeah. Itu grup band ya, grup band favorit. Yeah. Nah, kalau musisi favorit siapa nih? Musisi favorit yang paling menjadi panutan?
Musisi favorit. Kalau Kayak Bi saya dulu deh. Atau Kak siapa? Oke deh. Kalau saya musisi favorit di dalam negeri Indra Lesmana. Indra Lesmana. Kenapa? Karena permainan pianonya asik sih. Asik. Oke. Kalau Kak Igi sendiri musisi favorit? Musisi favorit kalau untuk Indonesia ya Indra Lesmana. Itu cara bermain musiknya memang terlalu luar biasa. Luar biasa itu menurut Egi. Inspirasi ya. Oke deh. Kalau Kak Esti sendiri? Dilanjut dulu lah di sebelah. Kak Ebi? Kalau saya sih sama. Sama? Ya. Indra Lesmana? Ya, soalnya dari seni permainan musiknya tuh enak banget kayak gitu. Terus kemudian mainnya itu memang udah profesional sih. Jadi enak banget sih. Enak banget ya. Kalau Kak Esti? Kalau saya sih Maya Estianti ya. Maya Estianti. Karena suka ke permainan pianonya ya. Seperti itu. Oke deh. Semoga saja malam hari ini Indra Lesmana dan juga Bunda Maya Estianti lagi nonton ya. Amin. Amin. Oke, peace of mind. Apa sih tujuan jangka pendek kalian? Ya, mungkin sekitar 1 atau 3 tahun ke depan. Apa yang bakal dilakukan? Tujuan jangka pendek, Tujuan jangka pendek. Kalau dari saya, tujuan jangka pendek untuk 3 tahun ke depan, pingin berkarya sih. Pingin berkarya jadi session player. Gitu. Itu impian yang belum tercapai sih, pingin jadi session player sih. Oke, semoga cepat tercapai ya. Amin. Kalau kayak Gi? Tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek, ya pasti sama sih kayak ini juga, maksudnya gimana ya, bisa mungkin menciptakan album sendiri. Amin. Ini teman sendiri, entah itu sekuler atau rohani pun, yang penting punya sendiri. Amin ya. Amin. Kalau Kak Esti? Ya, kelihatan kita semua sehati di tempat ini. Memang tujuannya kita memang sih ingin mengeluarkan sesuatu hal yang baik sih dari kita sendiri untuk menghibur banyak orang, tapi punya produksi sendiri begitu. Oke. Yang terakhir, saya sehati aja dengan sehati terus. Oke, itu tujuan jangka pendek ya. Kalau tujuan jangka panjang gimana nih? Apakah sudah punya persiapan ke depan seperti apa untuk mempertahankan keeksisan Peace of Mind ini sendiri? Karena bermusik secara regenerasi itu kan selalu ada. Iya. Tujuan jangka panjang. Kalau tujuan jangka panjang kita memang sih kita lebih berpikir untuk ada regenerasi ke depan ya. Jadi kalaupun nanti besok-besok kita ya, maaf kata nih, kalau sudah umurnya udah naik-naik terus kan harus ada regenerasi di bawah kita gitu loh. Jadi kita ingin menghasilkan juga anak-anak muda yang berbakat dan bisa berkarya dengan apa yang ada pada diri mereka. Mereka bisa menuangkan itu di dalam satu talenta yang sudah mereka miliki, mungkin di dalam musik seperti itu. Oke. Nah, sampai saat ini pengalaman Peace of Mind ini manggung kira-kira udah berapa kali nih? Perform di Fak-Fak udah berapa kali? Kalau untuk grup band yang Peace of Mind ini baru perdana sih. Oh, ini baru perdana. This is first time buat kami. Terus kalau untuk personal ya, kalau ngomong personal, kalau saya udah sering manggung sih. Kalau mau di ibu kota, di Jogja juga pernah, terus di Surabaya pernah. Kalau di Fak-Fak ya cuma kayak festival band kayak gitu aja sih. Oke. Nah, kalau perform di luar kota pala Fak-Fak udah? Kalau saya karena kuliah di Jogja jadi udah sering main di Jogja, main di Surabaya pernah kayak gitu, terus pernah main juga di Jakarta pernah juga kayak gitu. Oke. Kalau Peace of Mind sendiri gimana nih? Sudah pernah untuk mencoba bermusik di luar kota pala Fak-Fak atau mungkin punya keinginan gitu? Kalau keinginan sih pasti ya. Pasti. Kita ingin terus, orang bilang ingin terus menikmati hal-hal yang baru ya, bukan hanya saja di dalam Fak-Fak tapi di luar. Tapi mungkin untuk saat ini belum ya. Tapi kita percaya nanti di saat-saat ke depan pasti itu. Pasti. Oke, Peace of Mind. Tadi katanya sudah terbentuk 10
atau 15 tahun yang lalu ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu apa nih suka duka kalian selama bermusik? Suka duka selama bermusik. Kalau maaf ya, saya banyak jawab karena memang saya lebih tua dibanding mereka. Lebih mengerti mereka sih sebenarnya. Jadi kalau bicara suka dan duka, kalau sukanya itu kebanyakan kita tuh lebih ke makan-makan dan jalan-jalan. Itu kita. Itu suka? Itu suka-sukanya kita. Oh, suka-sukanya. Kalau dukanya ada nggak? Kalau dukanya itu kadang ya satu dengan yang lainnya suka beda pendapat sih. Beda pendapat. Seperti Nah, itu. gimana nih kalau ada yang beda pendapat, yang paling tua gimana nih cara mengatasinya? Kalau saya sih menyelesaikan segala sesuatu itu di meja makan. Di meja makan. Jadi masak, terus undang Masak, semua untuk karena makan. kalau bilang soal makan, pasti semua akan kumpul nih. Oh. Sambil maksudnya chat satu dengan yang lainnya pasti semua akan kumpul. Dan di situ biasa kita selesaikan satu dengan yang lainnya seperti itu. Paling lama kalau ada yang berbeda pendapat kan biasanya diam-diaman tuh ya. Iya. Berapa lama itu biasa kalau Paling diam-diaman? lama 2 hari. 2 hari. Oke. Jadi kakak yang satu ini luar biasa ya. Oke, sebelum kita lanjut, kita bakal dengerin lagunya Govinda yang akan dibawakan oleh Peace of Mind, Tanpa Batas Waktu. Aku masih ada di sini, masih dengan perasaanku yang dahulu, tak berubah dan tak pernah berbeda. Aku masih yakin nanti milikmu. Yang tahu kita nyanyi bareng-bareng ya. Aku masih di tempat ini, masih dengan setia menunggu kabarmu, masih ingin mendengar suaramu. Cinta membuatku kuat begini. Aku merindu, ku yakin kau tahu, tanpa batas waktu. Ku terpaku, aku meminta, walau tanpa kata, cinta berupaya. Engkau jauh di mata, tapi dekat di doa. Aku merindukanmu. Aku masih di dunia ini, melihatmu dari jauh bersama dia. Walau pasti ku terbakar cemburu, tapi janganlah kau kemana-mana. Aku merindu, ku yakin kau tahu, tanpa batas waktu. Ku terpaku, aku meminta, walau tanpa kata, cinta berupaya. Engkau jauh di mata,
tapi dekat di doa. Aku merindu kamu, aku merindu kamu. Si putih, mulus dan cantik dari Papua Barat. Mendengar kata Papua Barat, pasti kebanyakan orang langsung berpikir tentang Raja Ampat. Tapi ternyata pesona Papua Barat tidak sebatas Raja Ampat. Masih ada Kabupaten Fakfak dengan pantai pasir putih yang sangat indah. Fakfak adalah sebuah kota kecil yang berada di pesisir selatan Papua Barat. Kota ini dikelilingi oleh bukit dan juga tanjung. Selain bukit dan tanjung, ada juga laut yang bergabung jadi satu menghasilkan pemandangan yang sangat cantik. Jika kamu berkunjung ke kota ini, salah satu objek wisata yang tidak boleh dilewatkan adalah Pantai Pasir Putih. Letaknya ke arah selatan dari pusat kota, Pantai Pasir Putih, yang merupakan pantai wisata yang sangat bersih. Meskipun selalu ramai dengan pengunjung pada akhir pekan, kebersihan pantai ini selalu terjaga. Nah, penasaran dengan rahasia bersihnya pantai yang ramai pengunjung ini? Ternyata rahasianya adalah pada kerajinan warga yang selalu membersihkan pantai menjelang akhir pekan. Pendengar dan penonton RRI.net dimanapun kamu berada, masih bersama Peace of Mind. Masih semangat ya? Semangat dong. Kurang kuat nih, kurang semangat nih. Semangat? Semangat. Oh, semangatnya kayak gitu, semangat. Itu udah semangat banget ya. Oke, Peace of Mind. Sejauh ini apakah kalian sudah pernah membuat atau menciptakan lagu sendiri? Gimana? Dari siapa dulu nih? Egi dulu. Lagu sendiri gimana? Udah ada? Untuk saat ini belum sih. Belum. Makanya dari tadi saya sempat ada bilang memang ada tujuan untuk menciptakan lagu sendiri, entah itu lagu sekuler atau rohani, itu pasti impian maksudnya dari. Oke, semoga saja cepat terwujud ya. Ya. Oke deh. Kak Petra, tadi ada sedikit bocoran, katanya Kak Petra ini pernah sekolah musik ya? Iya, saya sekolah musik. Sekolah musik di mana tuh? Di Jogja. Di Jogja. Masih ingat tahunnya tahun berapa? Tahun 2012. 2012. Nama sekolahnya apa tuh? Ukrim. Ukrim. Kepanjangannya? Universitas Kriminal. Oh, enggak. Kirain benar. Universitas Kristen Immanuel, Yogyakarta. Oke. Nah, selama belajar di sana apa saja yang didapat? Tentunya ilmu pasti, terus pengalaman, relasi, ketemu orang-orang baru, musisi-musisi baru kayak gitu. Musisi lokal kayak gitu. Oke deh. Dari tahun 2000? Dari tahun 2012. Selesainya tahun berapa? Sebenarnya selesainya 2016. Tapi karena saya kecelakaan di Jogja 2019 baru lulus sih. Oh, 2019. Jadi saya sempat patah kaki. Terus karena masa recovery-nya cukup lama, lumayan lama, ya bisa lulusnya 2019 sih. Pas 7 tahun sih. 7 tahun ya? 7 tahun. Wah, 7 tahun tuh waktu yang lama ya. Lama. Suka dukanya apa tuh sekolah musik? Suka dukanya kalau musik itu kan lebih banyak ke praktek kan. Jadi kalau duitnya, maksudnya kalau uangnya ada ya praktek, kalau nggak ada ya usahakan sampai harus ada kayak gitu. Usahakan. Diusahakan dengan cara apa tuh? Minta ke orang tua pernah? Kalau saya pernah minta orang tua. Terus biasanya kalau mentok-mentok ini ngamen sih.
ngamen kayak gitu, terus ngisi. Jadi biasanya kan saya kuliah sambil kayak main musik di mana kayak gitu. Nah, itu kumpul-kumpul tuh. Kayak gitu sih. Terus ngajar juga, ngajar di salah satu tempat les musik di Klaten. Ya. Tapi yang diajar tuh apa? Drum ya? Basic instrumen drum. Ya. Itu suka dukanya ya selama sekolah musik ya. Nah, tadi kan Petra juga sempat bilang manggung ya di luar fak-fak, pernah ya? Pernah. Di mana aja tuh? Di Surabaya pernah. Terus di Jakarta sekali. Sekali. Nah, lebih Surabaya banyak. pernah, Jakarta sekali ya. Sekali. Nama grup bandnya kalau boleh tahu? Di mana? Di Jogja. Iya. Ini nama grup bandnya tuh Barbados. Barbados. Kepanjangannya tuh Barisan Banyak Dosa. Barisan? Banyak Dosa. Barisan Banyak Dosa ya. Merasa punya banyak dosa? Dulu sih. Dulu. Sekarang gimana? Sekarang aman. Apalagi sudah kumpul dengan orang-orang yang baik ya. Tentunya akan lebih baik juga. Nah, peace of mind. Adakah tantangan yang sering kalian rasakan selama berada di dunia musik? Satu-satu jawabnya. Dari siapa nih? Kak Ebi dulu deh. Kalau saya sih tantangannya sih banyak ya. Dalam arti bahwa terkadang sih kita yang orang bilang otodidak yang baru memulai itu kadang penyesuaian dengan yang udah mahir itu kadang sih agak berat, agak susah, tapi ya puji Tuhan pelan-pelan juga pasti bisa kayak gitu. Yang penting ada niat dari diri, terus kemudian kemauan untuk mau belajar, pasti bisa kayak gitu kan. Kalau Kaisi sendiri tantangan? Ada sih tantangannya. Paling banyak itu di soal waktu. Iya, karena menetapkan waktu latihan itu yang kadang agak ribet sih. Karena semua kan pada bekerja nih. Kalau saya sih standby 24 jam, cuman kasihan yang lain ya kan. Biasanya tantangannya di waktu sebenarnya. Kalau masalah aransemen dan yang lain-lain, lagu dan lain-lain itu bisa di cover semuanya. Cuman hanya tantangannya di itu aja, di waktunya saja. Kalau Kak Egy sendiri tantangan? Untuk tantangan. Kayaknya suaranya dibesarin dikit deh. Paling itu sih maksudnya kan yang kerja ini kalau santai kan untuk sementara kan 24 jam bisa. Jadi mungkin kayak waktu saja sih kalau saya sih. Kalau untuk mau aransemen apa sih ya puji Tuhan masih bisa menyesuaikan dengan mungkin aransemen dari Petra yang ini yang masih bisa di. Jadi tantangannya waktu ya. Kalau Petra sendiri tantangan? Apa Kak, pertanyaannya apa Kak? Tantangan yang dirasakan selama berada di dunia musik. Tantangan yang pertama satu. Kayaknya ada banyak nih ya. Satu apa? Kalau untuk saya pribadi ini sih komitmen sih. Komitmen. Jadi kalau kita komitmen berarti kita bisa menyediakan waktu. Udah pasti berarti waktu nomor 2 sih. Terus kalau udah waktu biasanya ini sih nambah jam latihan kayak gitu sih. Itu pengaruh sih untuk kalau misalnya perform. Kayak gitu sih. Jam latihan ya? Jam latihan. Ngomong-ngomong soal latihan, tempat latihannya di mana sih? Kalau di sini. Di sini biasa nongkrongnya di tempatnya KST sih. Di tempatnya KST. Iya. Di tempatnya KST ya. Nah, waktu mau hadir di sini nih malam ini, latihannya berapa hari? Kita ketemunya cuman 2 kali. 2 kali. Berapa jam tuh? Paling tinggi 3 jam. 3 jam. Pendengar dan penonton RRI.net dimanapun berada, kita bakal dengerin lagi ada satu lagu dari Peace of Mind dengan Hancur. Sekian lama sudah kita telah bersama, lewati cerita yang
kita rangkai berdua, tak pernah terlintas, semua kan berakhir saat kau mendua, hancurkan segala. Ku akui, aku memang terlanjur lemah, tak mampu puaskan lagi semua inginmu. Apakah selamanya cinta harus memberi? Bukankah kita terlahir untuk berbagi? Benarkah diriku yang memang sudah tak mampu, ataukah engkau yang tak pernah menginginkanku lagi? Harusnya ku sadar semua menjadi terpaksa, dan aku terlalu sayang. Tak pernah terlintas, semua kan berakhir saat kau mendua, hancurkan segala. Apakah selamanya cinta harus memberi? Bukankah kita terlahir untuk berbagi? Benarkah diriku yang memang sudah tak mampu, ataukah engkau yang tak pernah menginginkan? Apakah selamanya cinta harus memberi? Bukankah kita terlahir untuk berbagi? Benarkah diriku yang memang sudah tak mampu, ataukah engkau yang tak pernah menginginkanku lagi? RRI Net, informasi, budaya, dan global. RRI Net, radio visual. RRI Net, radio visual. RRI Net, tonton yang Anda dengar di Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, VOR. Pendengar dan penonton RRI Net dimanapun kamu berada, masih bersama Peace of Mind. Waduh, mana nih suaranya? Tepuk tangan deh biar makin semangat. Oke deh. Peace of Mind. Selama kurang lebih 10 apa 15 tahun gitu ya, sudah bersama ya. Sejauh ini apakah Peace of Mind ini pernah merasa tidak puas dengan performance dari Peace of Mind sendiri? Satu-satu dia jawabnya. Dari Petra dulu. Petra, pernah merasa tidak puas selama perform? Kalau saya kan baru ketemu mereka lagi nih, ya kan. Nah, kalau untuk merasa puas dan tidak puasnya, sama aja sih. Ya selama ini sih puas sih. Puas. Selama ini puas. Oke. Kalau Kagi, pernah merasa tidak puas dengan performa? Belum pernah. Sejauh ini puas ya? Puas aja. Puas aja. Menikmati aja. Oh, menikmati. Kalau Kak Esti gimana nih? Ada rasa ketidakpuasannya. Ada. Kapan tuh? Tidak puasnya itu di waktunya sih, kurang lama. Kurang lama. Mau sama-sama terus kan?
Seperti itu. Oke. Kalau Ebi sendiri? Kalau saya sih pribadi saya rasa puas ya, dalam arti bahwa apa yang namanya kerja keras selama ini yang kita lakukan selalu hasilnya baik, hasilnya bagus. Makanya saya rasa puas sih. Ibaratnya kayak orang bilang kerja keras yang udah kita lakukan selama ini ya berbuah manis kayak gitu. Berbuah manis. Oke. Apalagi pelayanan di gereja ya. Ya. Oke. Nah, saya mau tahu nih tanggapan teman-teman dari Peace of Mind tentang musik tradisional. Tanggapannya apa nih? Untuk musik tradisional. Petra dulu deh. Tanggapannya apa nih? Musik tradisional ya. Kalau untuk saya musik tradisional di Indonesia apresiasinya masih kurang sih. Lebih tertarik ke kalau ngomong tradisional mungkin di Jawa orang suka dangdut memang udah pasti. Kalau untuk tradisional untuk gamelannya sendiri tidak ada yang tertarik, kayak jarang gitu sih, jarang kayak gitu. Tapi kalau untuk saya kalau balik di sini untuk musik tradisional Fak belum pernah lihat sih, belum pernah sih. Oke. Kalau Ebi gimana nih tanggapannya tentang musik tradisional? Kalau buat saya sih musik tradisional itu penting juga ya, dalam arti bahwa itu melestarikan budaya-budaya daerah. Tetapi dalam pelaksanaan hari-hari ini bahwa banyak orang sih tidak terlalu suka dengan musik tradisional, tidak terlalu tertarik sih. Jadi akhirnya kayak musik tradisional itu kayak asing gitu. Asing. Oke. Iya. Kalau kayak Egi sendiri gimana nih tanggapan kayak Egi tentang musik tradisional? Kalau untuk saya sih musik tradisional sebenarnya bagus sih. Kalau mungkin ada musisi-musisi kayak di Tafak yang mau ngajak apa, yang orang yang main musik tradisional untuk kolaborasi biar membuat musik itu maksudnya lebih dikenal banyak orang. Karena kebanyakan kan di sini paling kalau musik daerah paling kalau di acara-acara tertentu, tapi jarang ditampilkan kalau saat kayak macam musisi pentas seni atau apa kalau ada di sini itu. Nah itu sebenarnya musik tradisional sangat bagus. Sebenarnya banyak orang juga sih yang suka, maksudnya kayak kolaborasi gitu. Karena memang kalau untuk Fak sendiri kan punya musik tradisional kan cuma kita aja yang satu itu aja. Makanya bagaimana kalau untuk saya sih dikolaborasikan dengan musik modern biar lebih menarik gitu menarik, ya. Ya. Oke. Kalau Kak Esti sendiri tanggapan tentang musik tradisional? Kalau saya sih musik tradisional itu bagus sih. Itu memang ciri khas setiap daerah ya. Jangan juga dihilangkan sebenarnya. Tapi bagaimana untuk dibuat seperti yang tadi kata Egi, dikolaborasikan supaya kelihatan menarik gitu, tapi tidak meninggalkan tradisionalnya seperti itu. Oke, Peace of Mind. Selain genre musik pop, ada lagi nggak genre musik lain yang kalian sukai? Kak Esti dulu. Kalau saya lebih ke pop sih. Pop. Kalau Ebi? Sama. Kak Egi? Musik keras. Kalau sekarang sih lebih tertarik ke jazz. Kalau dulu memang basic metal. Metal. Kalau sekarang lebih ke jazz. Jazz. Kenapa berubah? Lebih bermain ini sih lebih bermain rapi. Kalau jazz ya? Iya. Kalau metal? Kalau metal pasti ya sudah. Acak-acakan. bukan acak-acakan sih, tapi ya memang kalau tidak semua orang bisa menerima itu. Oke. Kalau Petra sendiri? Kalau saya kalau saya biasanya kalau main drum itu lebih ke gospel sih, gospel musik. Terus kalau sama sih kayak gospel sama swing, jazz swing. Jadi saya punya trio juga di Tangerang ya, sering main jazz sih. Trio ya? Iya. Teman-temannya namanya siapa aja tuh? Siapa tahu lagi nonton malam ini. Sebenarnya udah pisah-pisah sih. Ada saya, Jun sama Mas Yosep. Mas Yosep ya, semoga saja Jun sama Mas Yosep ya malam ini lagi nonton ya. Oke, nah kalau Egi udah tahu kan main gitar, main keyboard, main drum juga bisa. Kalau Kak Esti sama Ebi tahu main alat musik? Kalau saya sih piano. Kalau Kak Esti? Lebih ke organ sih.
Oke. Sama gitar. Gimana nih? Boleh kita coba? Kalau Egi sendiri selain gitar, bass, oke. Kalau Petra selain drum dan keyboard? Kalau saya sih selain keyboard terus drum bisa bass juga sih. Bisa bass, gitar bisa. Terus terakhir instrumen yang saya belajar tuh biola sama sakso bisa juga. Bisa ya? Bisa. Oke. Main alat musik bisa, nyanyi bisa nggak? Nyanyi bisa. Bisa. Coba dikit. Apakah selamanya cinta harus memberi? Waduh, soalnya nggak kalah bagus ya sama Ebi ya. Kalau Kegi sendiri gimana? Bisa nyanyi? Pakai mic. Apakah selamanya cinta harus memberi? Oh ya, asik. Jadi pada intinya Peace of Mind ini multi talenta ya. Oke, Peace of Mind. Menurut kalian apa perbedaan musik mancanegara dan musik Indonesia? Apa tuh perbedaannya? Musik Indonesia dan musik mancanegara? Kalau Dari musik, siapa nih? musik Indonesia sih lebih mungkin kalau dari saya lah, dari saya ya mungkin lebih mengena ke hati. Mengena ke hati. Seperti itu. Oke, kalau mancanegara? Saya lebih ke ini sih. Indonesia. Ke Indonesianya daripada di luarnya. Oh, ini Indonesia banget nih ya Kak Esti. Kalau Ebi sendiri? Ke Kak Petra aja dulu lah. Oh, Kak Petra dulu. Menurut Petra, apa perbedaan musik mancanegara dan musik Indonesia? Kalau musik mancanegara tuh mereka kayak budayanya dimasukkan. Salah satunya orang negro. Jadi musik gospel itu mereka tuangkan ke dalam musik kayak gitu. Jadi orang kulit hitam tuangkan mereka punya karya itu melalui musik kayak gitu. Oke. Itu untuk mancanegara ya? Itu untuk mancanegara. Kalau untuk Indonesia sendiri? Kalau untuk Indonesianya sendiri sih apa ya, kayak lebih gimana ya jelasinnya ya? Ya kalau untuk Indonesia ya kayak gitu deh. Susah jelasin. Susah jelasin ya. Kalau untuk Egi sendiri, menurut Egi perbedaan musik mancanegara dan musik Indonesia apa nih? Saya bingung sih sebenarnya. Bingung? Karena saya ini orang penikmat musik, semua musik. Jadi mau luar, jadi mau manca, mau dalam negeri juga tetap saya menerima itu aja. Yang penting enak aja di. Oke. Jadi menurut Egi musik mancanegara dan musik Indonesia itu sama aja. Sama aja. Oke. Kalau Ebi sendiri? Kalau saya sih, menurut saya sih musik mancanegara dengan musiknya Indonesia tuh sama aja sih. Tidak beda-beda jauh. Maksudnya tidak terlalu beda-beda jauh sih. Mungkin genrenya saja ya. Kalau di Indonesia kan terlalu banyak nih yang disukai. Kalau di luar negeri kan tidak terlalu banyak yang kayak macam contoh dangdut kan tidak terlalu disukai sama orang luar ya kan. Itu cuma disukai sama orang Indonesia kayak gitu sih. Tapi tergantung yang mendengar enaknya kayak gimana, yaitu jiwanya itu menyatu tidak dengan lagunya itu. Oke. Jadi kembali lagi kepada diri masing-masing ya. Iya kan. Oke. Nah ini satu pertanyaan lagi nih ya, sebelum nanti kita bakal dengerin lagi Peace of Mind ini perform. Apa pendapat teman-teman dari Peace of Mind tentang orang yang tidak menyukai musik alias fanatik mendengarkan musik? Ayo. Fanatik mendengarkan musik. Yang tidak suka dengar musik. Yang mewakili aja deh. Siapa nih? Petra atau Kak Esti? Petra aja. Petra aja deh. Kalau saya sih sejauh ini sih belum pernah sih. Belum pernah ketemu orang yang tidak suka musik ya. Belum pernah. Tapi kalau ada, gimana pendapatnya Petra? Kalau ada mungkin ketertarikan kali sih ya Kak. Ketertarikan mungkin orang tersebut sih. Tapi kalau sejauh ini sih belum ada sih Kak. Oke.
Oke, sahabat kreatif, pendengar dan penonton RRI Net dimanapun kamu berada, kita bakal dengerin Tak Mungkin Bersama dari Peace of Mind. Begini rasanya kehilangan dirimu, kekasih. Tak pernah ku bayangkan sakitnya akan seperti ini. Kau telah pergi dari hidupku. Oh, mengapa kau tinggalkan aku seperti ini, di saat ku masih berharap cinta ini masih bertahan untuk kita. Oh, mengapa kau membawa semua kenangan indah bersama kita dulu, kini berakhir untuk selamanya. Oh, begini rasanya kehilangan dirimu, kekasih. Tak pernah ku bayangkan akhirnya akan seperti ini. Oh, 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 kau telah pergi dari hidupku. Oh, mengapa kau tinggalkan aku seperti ini, di saat ku masih berharap cinta ini masih bertahan untuk kita. Oh, mengapa kau membawa semua kenangan indah bersama kita dulu, kini berakhir. Oh, 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 oh. Kini berakhir. Oh, 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 oh. Kini berakhir untuk selamanya. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial,
Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Pendengar dan menonton RRI Net dimanapun kamu berada, masih bersama Peace of Mind. Hai. Makin semangat ya malam ini. Oke, Peace of Mind. Menurut kalian nih ya, berapa nih kira-kira kalian memberikan rating bagi aksi panggung band kalian sendiri? Berapa? Ayo. Dari angka 1 sampai 5 ya. 1 sampai 10 deh, jangan 5. 1 sampai 5. Berapa? Ayo. 9. Kalau Petra? Untuk sekarang. Untuk sekarang 8. 8. Kalau menurut Egi untuk sekarang berapa nih? 8 juga. Kalau Ebi? Kalau saya masih 8. 8. Oh, berarti yang tertua lebih tinggi. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Peace of Mind. Oke, Peace of Mind. Bagaimana nih teman-teman Peace of Mind mendefinisikan kata sukses? Siapa yang mau jawab duluan? Kata sukses. Kata sukses. Sukses bagi kami itu adalah bisa melahirkan generasi-generasi di bawah kami untuk melanjutkan apa yang sudah kami lakukan. Gitu ya? Ya. Kalau menurut Petra, sukses. Kalau sukses tuh, kalau untuk saya pribadi impian sih. Impian. Kalau impian itu sudah tercapai ya sukses. Salah satu impiannya apa? Salah satu impiannya menikah. Sudah dijawab nih. Benar atau punya jawaban sendiri? Belum sih, belum. Terus apa impiannya? Impiannya pengen jadi season player. Oke, pengen jadi season player. Amin ya. Kalau menurut Egi sendiri? Menurut Egi, definisi kata sukses? Kalau untuk kata sukses itu yang dari tadi kan saya bilang sudah punya album sendiri, bisa menghasilkan album sendiri, itu baru sukses. Kalau untuk Ebi? Kalau saya sih satu poinnya sih sama kayak Kak Petra dengan Kak Egi. Tetapi kalau untuk saya sih kata sukses sih untuk saya pribadi saya lebih definisikan kepada jadi berkat sih untuk orang lain, apa yang karya-karya kita. Maksudnya memberkati orang lain dari karya-karya itu jadi seperti menginspirasi orang kayak gitu untuk bisa lebih berkarya, untuk bisa lebih mengembangkan diri. Karena kesuksesan juga sih kalau menurut kayak yang tadi Kak Petra dengan Kak Egi itu merupakan satu perjalanan panjang ya Kak ya. Maksudnya dalam arti bahwa mencapai kesuksesan itu bukan sesuatu yang mudah, tetapi perlu kerja keras. Tetapi niscaya dalam kerja keras pasti membuahkan hasil yang manis kayak gitu Kak. Oke. Nah, satu pertanyaan ini jawabannya cukup diwakilkan aja deh. Apa motivasi kalian bermusik? Petra atau Kak Esti nih? Petra saja. Gimana nih? Petra atau Kak Esti? Petra aja. Orang musik. Pertanyaannya apa Kak? Motivasi kalian bermusik. Apa motivasi kalian bermusik? Kalau motivasi bermusik, kalau ngomong motivasi sih, kalau dulu motivasinya pengen dilihat orang sih. Pengen dilihat orang itu sudah pasti sih. Karya-karyanya pengen dilihat orang. Cuma kalau lebih ke sekarang sini lebih motivasinya lebih jadi berkat aja Kak. Jadi berkat ya. Oke. Nah, sejauh ini Peace of Mind ini pernah terlibat tidak di acara musik di Kota Fakfak khususnya? Belum pernah ya. Sejauh ini belum sih Kak. Kalau untuk Peace of Mind belum, tapi kalau untuk personalnya mungkin udah sih. Sudah. Ya kayak Kak Egi. Kak Egi udah ya. Di mana tuh Kak Egi? Banyak sih kalau di sini biasa kadang kayak paling itu pertama kan festival, paling itu live musik, terus kayak di kafe atau kegiatan sumbangan dana untuk bencana. Iya. Itu. Pernah ikutan ya? Iya. Oke. Kalau Kak Esti? Lebih ke kerohanian juga sih.
Kalau di luar belum. Belum pernah ya? Oke, Peace of Mind. Bagaimana tanggapan kalian terhadap musisi yang berbakat di kota Fakfak? Tanggapannya apa nih? Kak Petra dulu deh. Kalau musisi Fakfak, ya tanggapannya bagusnya bisa menampilkan budaya. Salah satunya Bapak almarhum Pak John, itu beliau menurut saya sukses untuk melestarikan budaya yang seperti karakter beliau dalam bermusik itu menurut saya bagus sih kayak gitu. Jadi orang yang tidak tahu tentang budaya atau lagu-lagu Fakfak, akhirnya orang bisa kenal lagu itu melalui karyanya beliau kayak gitu. Oke, itu dari Kak Petra. Kalau dari Kak Esti sendiri, tanggapannya terhadap musisi yang berbakat di kota Fakfak? Kalau dari saya, musisi yang berbakat di kota Fakfak sih semua luar biasa sih. Luar biasa. Hanya perlu terus dikembangkan. Terus kalau bisa mereka juga harus menggali juga sih bakat-bakat anak-anak muda yang ada di kota ini untuk bisa menjadi seperti mereka seperti itu. Karena kebanyakan ada anak-anak muda juga yang mengerti di bidang musik, tapi kan mungkin belum dikenal. Jadi mungkin harus melalui ajang-ajang apa begitu supaya mungkin mereka juga bisa dikenal lewat talenta yang mereka punya seperti itu. Oke, kalau dari Ebi sendiri? Kalau dari saya sih untuk musisi Fakfak sih hebat-hebat dalam arti bahwa kreativitas mereka untuk mengangkat budaya Fakfak dalam karya-karya mereka itu bagus-bagus. Kayak contoh yang tadi Kak Petra bilang kayak almarhum Bapak John itu bagus sih dalam arti bahwa akhirnya generasi-generasi yang lahir di tahun 2000-an ke atas yang orang bilang ibaratnya sudah menuju kepada modernisasi, mereka bisa lebih mengenal kembali tentang budaya Fakfak itu kayak seperti apa Kak, kayak gitu. Oke, itu dari Kak Esti dan Ebi. Egi, gimana nih? Tanggapan Kak Egi sendiri terhadap musisi yang berbakat di kota Fakfak? Untuk musisi berbakat di kota Fakfak sih banyak. Mulai sekarang memang ada terbentuk komunitas musik Fakfak sih. Tapi kalau untuk saya melihat sih itu masih kebanyakan yang teman-teman yang senior yang kumpul di situ. Tapi bagaimana mereka yang senior untuk merangkul anak-anak yang di bawah yang memang punya keinginan ini. Jadi mungkin tidak tahu ya kalau untuk sekarang itu apakah ada wadahnya atau apa gitu kayak ini, biar di situ orang semua bisa berkumpul untuk maksudnya saling sharing berbagi, biar yang dari yang maksudnya sesama kita kan belum tentu, biarpun kelihatan kayak dia pintar main gitar tapi belum tentu dia sama dengan yang ini. Saya punya kekurangan, saya bisa sharing sama yang lain. Itu jadi menambah ini. Terus pun juga begitu dengan yang yang anak-anak yang baru-baru yang mulai main. Di situ kan banyak kalau macam ini. Di situ bikin suatu wadah baru, didik anak-anak semua di situ. Jadi musik di Fakfak tidak pernah mati. Oke. Petra? Kalau saya, apa Kak pertanyaan Kak? Tanggapan Petra terhadap musisi berbakat di kota Fakfak? Kalau tanggapan, kalau saya sih lebih banyak buat acara aja sih, biar musisi-musisi Fakfak itu sering ketemu tuh, biar kayak tidak orang bilang tuh kayak tidak hilang gitu loh Kak. Jadi kalau sering buat acara kan kita tahu nih orang-orang ini yang bisa kita main bareng kayak gitu. Itu sih Kak, sering-sering buat acara sih. Takutnya karena kalau saya lihat selama ini, terus tambah yang saya datang saya lihat lagi, kok orang-orang itu aja yang main sih kayak gitu. Jadi orang-orangnya kayak tidak berubah sih. Oke, itu tanggapan ya. Nah, Peace of Mind, boleh tahu dong harapan-harapan kalian terhadap anak-anak muda di daerah Fakfak? Apa sih harapan-harapan kalian? Siapa dulu nih? Dimulai dari yang muda. Dari yang muda, yang paling muda siapa nih?
Petra deh. Silakan dijawab Petra. Harapannya untuk anak-anak muda di daerah Fak-Fak. Kalau harapan saya lebih banyak media belajar. Karena jujur saya lihat dari tahun ke tahun, dari dulu anak-anak muda di Fak-Fak cuma motor. Terus saya sempat survei kan, kayak sekarang tuh kebanyakan anak-anak remaja ya, bukan pemuda, remaja yang mati di jalan, yang meninggal di kendaraan itu banyak anak-anak usia remaja sih. Ya kan, contohnya mereka mungkin masih SMP, masih SMA, baru lulus SMA. Maksud saya kasihannya karena ya tadi saya bilang media belajarnya kurang. Anak-anak mau lari, maksudnya jadi kayak media untuk belajar musiknya tidak ada, untuk seni misalnya seni tari tidak ada. Nah, relasinya belum ada juga kayak gitu. Nah, itu perlu dipikirkan sih menurut saya, biar anak muda tidak lari ke motor aja sih. Oke. Kalau menurut Ebi? Kalau menurut saya sih harapan Ebi untuk anak muda Fak-Fak. Harapan saya sih mungkin lebih memberanikan diri aja ya, karena kalau dilihat sih dari anak-anak yang ada di Fak-Fak hari-hari ini bahwa mereka lebih banyak, orang bilang lebih banyak malunya. Jadi kebanyakan punya talenta dan punya bakat yang hebat. Hanya orang bilang untuk mengeksposnya keluar itu kayak lebih malu gitu, kurang percaya diri aja sih Kak, kayak gitu. Oke. Kalau menurut Egi, harapannya Egi apa nih untuk anak muda yang ada di Kota Pala Fak-Fak? Kalau untuk saya sih, buat anak-anak muda yang berbakat, lanjutkan bakatnya untuk melakukan karya, pokoknya hal yang positif, yang terbaik, yang belum, tetap belajar, tetap semangat. Oke. Kak Esti sendiri terakhir harapannya untuk anak muda yang ada di Kota Harapannya untuk Fak-Fak? anak-anak muda tetap optimis, percaya sekalipun kalian muda tapi kalian mempunyai sesuatu yang luar biasa, yaitu potensi yang sudah Tuhan kasih dalam diri anak-anak muda. Ya mungkin dalam hal ini saya sih selaku pribadi hanya meminta kepada pemerintah daerah untuk melihat kepada kondisi anak-anak muda yang ada di Fak-Fak, sehingga ada satu kegiatan atau berbagai macam kegiatan yang dibuat untuk bisa merangkul anak-anak muda, sehingga waktu mereka tidak habis hanya di balap-balapan, tidak habis hanya duduk nongkrong seperti itu, tetapi ada satu hal yang luar biasa baik, yang positif, yang bisa mereka juga buat, bukan untuk pribadi mereka sendiri tapi untuk banyak orang, dan juga untuk mensukseskan visi dan misi pemerintah di tahun-tahun ini dan bahkan tahun-tahun mendatang seperti itu. Oke, semoga saja anak muda Kota Pala Fak-Fak malam hari ini lagi nonton ya, dan sudah dengarkan harapan-harapan dari kakak-kakak Peace of Mind. Terima kasih untuk Kak Petra, Kak Egi, Kak Esti, Sama-sama. Kak Ebi yang sudah hadir. Dan terima kasih juga untuk seluruh kru yang bertugas, pendengar dan penonton RRI Net dimanapun berada. Sampai di sini live musik RRI Net bersama RRI Fak-Fak. Indah semua cerita yang telah terlewati dalam satu cinta. Kita yang pernah bermimpi jalani semua, hanya ada kita. Namun ternyata pada akhirnya tak mungkin bisa ku paksa, restunya tak berpihak pada kita. Mungkinkah aku meminta kisah kita selamanya tak terlintas dalam benakku, bila hariku tanpamu segala cara telah ku coba pertahankan cinta kita. Selalu ku titipkan dalam doaku, tapi ku tak mampu melawan restu.
mungkin bisa ku paksa, restunya tak berpihak pada kita. Mungkinkah aku meminta kisah kita selamanya tak terlintas dalam benakku, bila hariku tanpamu. Segala cara tak ku coba pertahankan cinta kita, selalu ku titipkan dalam doaku, tapi ku tak mampu melawan restu. Meminta kisah kita selamanya tak terlintas dalam benakku, bila hariku tanpamu. Segala cara telah ku coba pertahankan cinta kita, selalu ku titipkan dalam doaku, tapi ku tak mampu melawan restu. Tapi ku tak mampu melawan restu.